23 orang dari 3 kapal positif COVID-19 setelah menjalani rapid test dan swab test. Mereka pun diisolasi mandiri di tengah laut dengan pengawasan ketat tim medis dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. (23) anak buah kapal yang positif COVID-19 diisolasi di zona Labuh Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. 23 ABK ini diketahui positif corona setelah jalani rapid dan swab test bersama 206 ABK dari 3 kapal, yaitu KM Awu, KM Kirana 3, dan KM Doser. Menurut Kepala Bidang Penyidikan Syah Bandar Tanjung Perak, Surabaya, tim medis dari Kantor Kesehatan Pelabuhan mengawasi 23 ABK dengan ketat. Dilakukan karantina mandiri di zona Labu sambil mengikuti protokol kesehatan dan memberitahukan setiap hari perkembangan kesehatannya kepada tim kesehatan dari KKP dan Rumah Sakit Pelabuhan. Pihak Pelabuhan Tanjung Perak terus melakukan pengetatan bagi kapal yang akan bersandar untuk mencegah penularan virus corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Sebelumnya beredar video viral berisi proses pelarungan 3 jenazah ABK WNI di tengah laut. Rekan ABK lainnya sempat meminta jenazah disimpan di lemari pendingin agar dapat dibawa pulang ke tanah air. Menurut kesaksian para ABK, dugaan eksploitasi yang terjadi di antaranya terkait jam kerja yang terlalu panjang, upah yang tidak sesuai, ancaman, hingga asuransi bermasalah. Sebelumnya, 4 ABK WNI yang bekerja di kapal Longsiang meninggal akibat penyakit bergejala serupa, yakni pembengkakan tubuh, sesak napas, dan nyeri di bagian dada. Kemudian beredar video viral berisi proses pelarungan 3 jenazah ABK WNI di tengah laut. Rekan ABK lainnya sempat meminta jenazah disimpan di lemari pendingin agar dapat dibawa pulang ke tanah air. Namun permintaan ini ditolak kapten kapal untuk mencegah penularan penyakit. Sementara itu, 1 ABK lainnya meninggal di sebuah rumah sakit di Busan, Korea Selatan. Keputusan pelarungan jenazah ABK Longsing 629 yang meninggal dunia diambil tanpa persetujuan ABK lain maupun keluarga ABK. Sebelum dilarung, jenazah sempat dimasukkan ke dalam freezer. Fakta tersebut disampaikan oleh seorang saksi mata yang juga merupakan ABK Longsing 629. Gini, saya mendengar dan cerita dari anak-anak, dari teman-temannya, saya tampung sebagai saya tuan rumah di kapal itu ya. Saya tanya, mereka itu sakitnya itu udah hampir 3 bulan atau 4 bulan yang lalu lah sebelum kejadian itu. Nah, mereka yang merasakan bengkak-bengkak, kaki bengkak-bengkak, pokoknya badan bengkak, napas pun tidak luas gitu kan. Nah, segitunya mereka dipindahkan ke kapal kami. Posisi almarhum ini udah posisi dalam keadaan sakit. Dalam posisi keadaan sakit, saya tanya-tanya mereka dikasih obat tidak. Dikasih obat, cuma antibiotik, suruh makannya yang tidak wajar lah. 5 tablet sampai 6 tablet lebih. Makanya mereka tidak meminumnya. Karena kalau menurut pikiran mereka itu berlebihan lah. Menurutnya kayak gitu kan. Bisa-bisa jadinya overdosis kayak gitu. Jadi untuk kronologinya itu pas hari itu dia merasakan nggak enak badan ya, nggak enak badan, dia ke air dulu, habis pulang dari air dia tiduran ya udah nggak enak, katanya nggak enak badan, kapan nyampe, nanyanya kayak gitu ya. Kita sebisa mungkin ya mengkuatkan hatinya ya Mas ya, untuk sebentar lagi lah untuk nyampe kata saya itu. Tapi mungkin Allah berkehendak lain yang akhirnya almarhum meninggal dunia di situ juga kayak gitu. Dan itu prosesnya itu kita pun alot untuk sama pemilik, terutama kapten ya.
terutama kapten, kita ada proses sama kita sendiri, mandiin apa gimana. Ini buat masukin ke freezernya aja kita harus berdebat dulu sama kapten gitu, sampai akhirnya dimasukin lah ke freezer dengan waktu semalam lah gitu kan. Semalam, besok paginya tiba-tiba ada surat gitu kan, ada surat suruh tanda tangan ABK dengan bahasa Cina. Ya kita kan nggak ngerti ya Mas, untuk bahasa Cinanya kayak gimana. Ya udahlah, yang penting kita tanda tangan aja, nggak tahu itu isinya apa pun kita nggak ngerti kan. Kalau bahasa Inggris oke lah, kita ngerti sedikit-sedikit mungkin. Kalau untuk bahasa Cina ya kita juga nggak ngerti sama sekali. Nah, kemudian kita tanda tangan lah akhirnya semuanya itu. ABK di kapal Tianyu itu semuanya tanda tangan, meskipun itu penghuni aslinya atau ABK titipannya. Semua tanda tangan sama orang-orang China-nya kayak gitu, tanda tangan udah beres. Kok kenapa langsung mayat mau dilarung? Itu pun kita sempat diskusi, kenapa kan kapal ini udah mau perjalanan pulang ke Korea, kenapa kok nggak dibawa ini jenazah ke darat? Ya alasannya mereka demi kesehatan katanya, pembersih. Karena kenapa kok kebersihan, sementara di dalam freezer itu udah nggak ada apa-apa, cuma stok makanan, ikan sudah tidak ada di kapal gitu. Jadi otomatis si isi freezer itu kosong kayak gitu ya. Karena kita berdebat-debat, kita nggak punya kekuatan ya Mas, karena kita ABK nggak punya wewenang lah intinya untuk itu. Akhirnya kapten memutuskan sendiri untuk melarung. Beralih ke informasi lain, MNC Peduli menyalurkan bantuan sembako kepada warga Pademangan, Jakarta Utara. Pembagian sembako dilakukan bekerjasama dengan Polsek Pademangan. Dampak meluasnya penularan virus corona dirasakan langsung oleh Novianti, warga RW 5 Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara. Sejak corona mewabah, wanita yang sedang hamil muda ini harus kehilangan sebagian besar penghasilannya. Profesi suaminya sebagai supir angkutan kota tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sepinya penumpang membuat mereka harus memutar otak untuk menutup setoran angkot. Untuk makan sehari-hari dia dari pagi sampai sore narik angkot. Terkadang pulang bawa uang, ya terkadang enggak. Terkadang kita malah nombok buat setoran gitu. Makanya saya bantu untuk bisa bertahan hidup, ya saya sambil cari aqua, walaupun penghasilan 10.000, 15. Lumayan cukup-cukupin buat makan, terkadang malah kurang. Ya beginilah kehidupan di sini Kak sehari-harinya. Apa yang dialami Novianti adalah sebagian kecil penderitaan yang tengah dialami masyarakat Indonesia. Untuk meringankan beban Novianti dan warga lainnya, MNC Peduli bersama Kepolisian Sektor Pademangan menyalurkan bantuan sembako kepada warga Pademangan, Jakarta Utara. Bantuan diserahkan langsung kepada warga yang membutuhkan dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Dampak COVID ini bukan hanya kepada kesehatan, tapi juga kepada day-to-day living atau ekonomi masyarakat. Dan ini paling berdampak pada masyarakat yang kurang mampu. Pada masyarakat yang terutama rely on upah hariannya, gitu kayak hariannya, untuk mereka bisa hidup. Dan makanya untuk banyak pekerja harian yang kehilangan pekerjaan, ini akan sulit sekali gitu untuk mereka bisa tetap menghidupi keluarga. Pandemi virus corona telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat kecil, oleh sebab itu mari bersama MNC Peduli kita berdonasi dan saling berbagi untuk meringankan beban mereka yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan.